Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nulis Warjanti dari kelas 7B Biologi NPM 1732044. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran pada pertemuan ketiga. Nah, sebelum pada pertemuan ketiga ini, sebelumnya saya 3 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya mencoba untuk menawarkan kepada siswa melakukan pembelajaran dengan virtual meeting, baik melalui Google Meet, Zoom, Jitsi ataupun Team. Namun berdasarkan respon dari siswa, di sini untuk kelas MIPA 4 mereka merespon dengan baik, mau melaksanakan pembelajaran menggunakan virtual meeting. Sedangkan untuk yang MIPA 5 tidak memberikan respon, sedangkan MIPA 6 mereka secara tegas menolak pembelajaran dilakukan dengan virtual meeting. Sebagian besar dari mereka merasa terkendala sinyal karena mereka berada di daerah yang kurang memadai fasilitas sinyalnya. Kemudian beberapa juga mengungkapkan bahwa jika menggunakan video conference saat sedikit ada kendala, ada macet video dan lain sebagainya, mereka merasa tidak bisa fokus dalam pembelajaran sehingga mereka menganggap kurang efektif. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa penyimpanan HP penuh, jadi tidak mau menggunakan virtual meeting. Melihat tanggapan dari siswa yang bermacam-macam seperti ini, saya berdiskusi lagi dengan guru Pamong, hingga akhirnya kami sepakat untuk melakukan pembelajaran seperti sebelum-sebelumnya, yaitu melalui Google Classroom, melalui chatting dan diskusi. Di sini pada pertemuan ketiga, yaitu tanggal 12 Oktober, di sini saya mulai membuka dengan memberikan salam, menyapa, dan juga meminta siswa untuk berdoa dan presensi. Di sini bisa terlihat respon dari siswa. Mereka menuliskan nama dan juga nomor presensi masing-masing. MIPA 5 juga melakukan hal yang sama. Mereka presensi. Begitu juga dengan MIPA 6. Di sini MIPA 6 terlihat mereka presensi. Setelah kegiatan ini presensi dan berdoa, di sini saya langsung pada memberikan persepsi pertanyaan pembuka. Di sini sebelum itu saya mengungkapkan bahwa pada pertemuan ketiga ini memasuki materi yang baru, yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Ketika mempelajari sistem ini, maka yang pertama harus dipelajari melalui organ-organ, kemudian mekanismenya, peredaran darah besar ataupun peredaran darah kecil. Untuk pertanyaan persepsi yang saya berikan, yaitu apakah kalian pernah memperhatikan jika selesai berolahraga, maka suhu tubuh biasanya akan naik, kulit akan berwarna kemerah-merahan, dan jantung akan berdetak dengan cepat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu pertanyaan persepsi yang saya berikan kepada siswa, baik pada kelas MIPA 6 maupun MIPA 5. Seperti ini pada MIPA 5, ataupun pada MIPA 4 juga saya lakukan hal yang sama. Pada pertemuan ketiga ini dapat dilihat bahwa respon siswa itu sudah mulai aktif. Mereka sudah merasa terbiasa dengan pembelajaran diskusi seperti ini. Seperti ini MIPA 4 yang sebelumnya pasif, tidak ada yang menjawab, di sini mereka mulai menjawab, siswa ini mulai banyak yang menjawab.
jawaban yang mereka berikan tentunya belum sesuai dengan pasti, namun di sini bisa dilihat bahwa mereka juga mulai berpikir mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi pada tubuh kita. Nah, di sini memberikan sedikit pancingan kepada siswa. Kemudian untuk yang MIPA 5, nah di sini MIPA 5 banyak lumayan yang memberikan tanggapan. Nah, meskipun tanggapan mereka hanya beberapa bisa dihitung. Nah, di sini ada yang memberikan penjelasan lebih detail, ada juga yang secara singkat. Seperti itu. Kemudian untuk yang MIPA 6, nah di MIPA 6 ini siswa banyak sekali yang memberikan tanggapan. Nah, terdapat 17 komentar. Nah, di sini MIPA 6 di sini mulai terlihat bahwa mereka memiliki pola pikir yang lebih kritis. Mereka lebih menjawab dengan lebih detail. Seperti ini respon dari kelas MIPA 6 terhadap hal persepsi yang diberikan. Nah, kemudian saya lanjut pada memberikan link video penjelasan dan pertanyaannya. Jadi di sini setelah tadi persepsi, saya lanjutkan langsung memberikan link video. Jadi aturannya di sini video berdurasi 28 menit. Jadi saya memberikan waktu siswa 30 menit untuk menonton video, 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam video. Jadi dalam waktu 45 menit tersebut siswa mampu memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti itu aturannya. Kemudian sama halnya untuk MIPA 5. Di sini MIPA 5. Nah, ini untuk MIPA 5 dan juga MIPA 6. Nah, ini untuk MIPA 6. Nah, untuk melihat bagaimana respon siswa, di sini yang pertama pertanyaan. Jadi di dalam video tersebut saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mekanisme proses peredaran darah besar. Yang kedua, bagaimana mekanisme proses peredaran darah kecil. Dan yang ketiga, saat kita menghirup udara dari luar, oksigen dari luar, bagaimana bisa oksigen tersebut masuk ke darah. Mengapa pembuluh darah ada yang membawa darah kaya oksigen dan darah kaya karbon dioksida. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, setelah saya melihat bagaimana siswa merespon, nah di sini terlihat bahwa siswa untuk menjawab pertanyaan 1, mekanisme peredaran darah besar, dan pertanyaan 2, mekanisme peredaran darah kecil, itu siswa secara umum mereka semua bisa memahami dan jawabannya benar. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, hubungan dari udara bebas di lingkungan dan juga oksigen yang berada di darah itu siswa sedikit kesulitan, tapi mereka tetap berusaha untuk menjawab. Nah, seperti ini. Ada yang sudah menjawab, namun jawabannya masih sedikit kurang tepat, karena seharusnya pada hubungan tersebut, hubungan udara di luar dan juga oksigen yang berada di dalam darah, setidaknya siswa harus menuliskan udara dari luar masuk ke dalam alveolus. Di alveolus banyak kapiler. Nah, jadi oksigen tersebut masuk ke bagian kapiler darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dan juga kapiler yang sebelumnya membawa karbon dioksida tersebut dikeluarkan dan masuk ke dalam alveolus. Kuncinya seperti itu, dan terjadi proses difusi. Nah, jika siswa sudah mampu mengungkapkan itu, baik mereka menjelaskannya secara panjang lebar ataupun secara singkat, tapi jika mereka sudah mengungkapkan hal tersebut, berarti mereka sudah paham. Nah, sedangkan seperti ini
pada yang siswa ini dia sudah bisa memahami adanya alveolus dan juga hubungan alveolus dengan kapiler. Sedangkan ada juga siswa yang ini menyebutkan bahwa terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam paru-paru, tapi dia tidak bisa mengaitkan dari alveolus dengan kapiler, sehingga dengan penilaian seperti ini saya memberikan penilaian yang berbeda untuk masing-masing siswa sesuai jawaban yang mereka sampaikan, yang mereka tuliskan. Seperti ini ini semua siswa menjawab karena saya pada video tersebut menyatakan bahwa 3 pertanyaan tersebut sebagai tugas dan sebagai penilaian. Jadi semua siswa di sini menjawab. Mungkin ada beberapa siswa, setelah saya koreksi, ada beberapa siswa yang belum menjawab. Siswa yang belum menjawab itu masih saya beri kesempatan beberapa hari setelahnya untuk melengkapi jawaban. Seperti ini yang terjadi di kelas MIPA 4. Seperti ini kelas MIPA 4. Sedangkan untuk MIPA 5 saya secara pribadi merasa bahwa MIPA 5 di sini secara umum sama seperti MIPA 4. Beberapa siswa mampu menjawab pertanyaan nomor 3 dengan benar. Beberapa siswa kesulitan, dalam artian mereka berusaha menjawab tapi jawabannya mereka sampaikan belum sesuai. Seperti ini siswa mereka menjawab 3 pertanyaan tersebut. Semua siswa banyak yang memberikan jawaban panjang lebar dan penjawaban detail, ada juga yang secara singkat. Seperti ini. Kemudian untuk yang di kelas MIPA 5, di sini kelas MIPA 5, di sini kelas terakhir kelas MIPA 6. Di sini juga mereka memberikan tanggapan. Saya merasa bahwa di kelas MIPA 6 ini mereka lebih kritis dalam menanggapinya, karena lebih banyak siswa di kelas MIPA 6 ini yang mampu menjawab pertanyaan nomor 3 dengan tepat. Di sini penjelasan mereka tidak terlalu panjang lebar, namun mereka mampu menangkap inti dari proses mekanisme dan juga hubungan antara oksigen di luar tubuh dan oksigen di dalam tubuh. Seperti ini untuk MIPA 6. Seperti itu. Setelah ketika pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa, akhirnya saya lanjutkan dengan saya memberikan penguatan jawaban. Di sini jawaban yang saya sampaikan yang pertama di sini untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Di sini saya menjelaskan proses mekanismenya yang melibatkan pembuluh vena, arteri, kapiler dan sebagainya. Kemudian juga di sini saya menjelaskan di dalam peredaran darah itu terjadi proses kontraksi dan relaksasi otot jantung. Saat otot jantung relaksasi disebut diastol, sedangkan saat otot jantung kontraksi disebut sistol. Di sini proses mekanisme peredaran darah saya kaitkan dengan mekanisme kontraksi relaksasi otot. Jadi di sini tidak hanya sekedar proses hafalan proses mekanisme, tapi juga mengaitkannya pada proses kontraksi dan relaksasi. Di sini saya sertakan juga video. Video ini video pendukung untuk siswa lebih bisa memahami
kaitan proses kontraksi relaksasi yang menyebabkan adanya peredaran darah, baik peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Seperti itu juga untuk kelas MIPA 5. Ini untuk kelas MIPA 5 dan juga untuk kelas MIPA 6 juga. Nah, seperti ini pertanyaan yang untuk 1-2. Kemudian dilanjutkan untuk saya memberikan penguatan pada pertanyaan yang ketiga, di mana siswa banyak yang belum sesuai dalam menjawab, belum tepat. Nah, di sini saya memberikan penjelasan bahwa proses di dalam tubuh itu tentunya saling berkaitan. Seperti halnya tadi pada pertanyaan 1-2 ada kaitannya dengan proses kontraksi otot. Nah, sedangkan pada pertanyaan ketiga ini ada kaitannya dengan mekanisme pernafasan. Ketika udara dari luar masuk ke dalam tubuh sampai ke paru-paru, tentunya pada bagian alveolus. Nah, saat mempelajari mekanisme pernafasan, pasti yang dipahami terjadi proses pertukaran gas di alveolus. Padahal yang sebenarnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu berada pada alveolus dan kapiler. Nah, di sini saya mengaitkan hal tersebut sehingga siswa dapat memahami bagaimana darah itu yang tadinya dari luar bisa masuk ke darah, dan juga ada kaitannya dengan hemoglobin dan eritrosit. Dan di sini saya jelaskan hal tersebut dan saya lampirkan juga foto ilustrasi. Ilustrasi ini saya buat agar siswa dapat bisa memahami. Nah, seperti ini. Ketika udara dihirup masuk ke paru-paru, kemudian di sini di bagian alveolus banyak sekali kapiler darah, dan disinilah terjadi proses pertukaran. Nah, proses pertukaran ini seperti ini. Darah kaya oksigen masuk ke dalam kapiler, sedangkan kapiler yang sebelumnya membawa karbon dioksida, itu karbon dioksidanya dikeluarkan dan masuk ke dalam alveolus. Nah, kemudian karbon dioksidanya dibuang keluar. Nah, sedangkan oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dengan ilustrasi ini bisa mempermudah siswa dalam memahaminya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang penguatan pembelajaran yang ini direspon dengan baik oleh siswa seperti ini. Untuk MIPA 5 juga merespon dengan baik. Kemudian ini MIPA 6 juga. Nah, setelah saya memberikan penguatan untuk jawaban 1, 2, 3, di sini saya menutup pembelajaran dengan melampirkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan pada pertemuan ini sehingga bisa dipelajari kembali oleh siswa. Seperti itu. Sama halnya juga dengan MIPA 5 di sini. Siswa merespon. Untuk MIPA 4 juga sama. Di sini siswa juga merespon. Nah, seperti itu untuk MIPA 4, MIPA 5 dan juga MIPA 6 pada pembelajaran yang ketiga. Seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.